Baik, selanjutnya untuk akun guru, alamat loginnya sama dengan akun. Jadi satu satu akun ini, satu halaman itu digunakan untuk login admin, guru dan siswa, eksekutif juga. Jadi tidak ada yang beda, tinggal yang membedakan adalah username dan passwordnya. Sekarang kita coba belajar di menu akun guru. Baik, ketika login di akun guru itu selalu muncul petunjuk seperti ini. Misalkan kita ikuti petunjuknya, selamat datang dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ini menu-menunya ditunjukkan oleh aplikasi. Ya, itu bawaan. Bawaan dari aplikasi. Kalau misalkan kita tidak mau mengikuti, kita klik saja lewati. Itu sudah tidak akan muncul lagi. Baik, untuk di menu guru, saya jelaskan dulu dari sebelah kanan yang mudah dulu. Di sini ada tombol absensi guru. Jadi ketika jenengan mau ngajar, klik hadir, maka jenengan terabsen masuk. Nah, kalau tidak diklik hadir, meskipun jenengan online, jenengan tidak dianggap masuk. Jadi menurut saran saya, kalau e-learningnya sesuai dengan jadwal sekolah pada umumnya. Kemudian di bawahnya di sini ada daftar siswa yang online. Berikut juga dengan kapan terakhir dia online. Jadi karena kalau siswa dia login kemudian tidak di logout, dia terpantau online terus. Kalau di logout baru statusnya berubah offline. Karena siswa kan login, kemudian ditekan home atau langsung ditutup browsernya, maka dia terbaca online. Siswanya bisa kita lihat semua, kemudian di sini gurunya bisa kita lihat semua. Terus di sini juga ada panduan user. Sekedar saran, kalau untuk operator mau mensosialisasikan pada gurunya, tinggal download ini, bagikan di grup guru-guru, kemudian biar dipelajari dulu, baru disebarkan akunnya. Kemudian yang di tengah adalah bisa dikatakan tempat update status lah, seperti Facebook. Jadi kalau jenengan nulis di sini, update status di sini, maka semua warga sekolah atau yang punya akun, baik siswa maupun guru, dia itu bisa memantau atau melihat update statusnya jenengan. Seperti ini maka bisa dilihat oleh semua siswa maupun guru yang punya akun e-learning. Oke, kemudian yang atas ini adalah forum madrasah. Jadi forum madrasah ini tampilannya forum madrasah. Kemudian kelas online adalah kelas yang sudah jenengan buat. Terus juga bisa buat kelas baru di sini. Kemudian di sini ada menu kalender. Kalau kita klik maka muncul seperti ini. Kemudian komunikasi, ini bisa kita inbox atau japri guru-guru yang ada di lembaga kita. Kemudian notifikasi, pemberitahuan dari akun kita, biasanya ya seperti ini, siswa yang mengerjakan atau mengupload tugas yang sudah kita buat atau mengomentari update status kita baik di dalam timeline kelas ataupun di homepage. Kemudian di sini ada tombol logout. Nah, untuk logout, kemudian di sini ada menu profil. Jadi untuk menyeting profil, kita klik. Di sini jenengan bisa ganti fotonya. Kemudian bisa melihat update statusnya. Terus bisa juga merubah password. Jadi kalau passwordnya dirubah di sini, maka otomatis di admin juga akan berubah. Itu enaknya. Kalau mau diedit, ya bisa diedit. Tinggal klik akun ini atau klik profil ini. Ya, silahkan dicoba-coba. Oke, kemudian di sebelah kiri, di sini bisa juga melihat profil. Kemudian di sini adalah daftar kelas online yang sudah jenengan buat. Kalau belum buat kosong biasanya. Itu untuk yang sebelah kiri. Nah, kemudian bagaimana kalau buat kelas online? Kita coba saja kita buat kelas. Maka di sini ada beberapa pilihan yang harus jenengan isi. Yang pertama, kelas untuk kita pilih jenjangnya. Nah, kemudian pilih rombelnya. Misalkan ini ya. Kelas 10, ada 2 rombel, pilih yang mana? Misalnya saya pilih A.
Kemudian nama kelas, biasanya kalau saya tak isi nama pelajaran. Kemudian deskripsinya apa? Ini nama pelajaran maksudnya seperti matematika, bahasa Indonesia, seperti itulah. Deskripsi terserah jenengan isi apa. Yang penting untuk deskripsi ini harus diisi, kemudian memilih mata pelajarannya. Kemudian di sini ada agenda. Agenda ini adalah berapa pertemuan yang akan Anda kerjakan di kelas online ini. Ya, bisa dipilih 1, 2, 3 dan seterusnya. Suka-suka. Sesuai kebutuhan. Setelah selesai, jenengan klik buat kelas. Maka langsung akan diarahkan ke halaman timeline kelas. Contoh seperti ini kelasnya. Nah, saya jelaskan dulu satu persatu dari sebelah kanan dulu. Sebelah kanan di sini ada tombol undang siswa. Jadi untuk memasukkan siswa ke dalam kelas Anda yang sudah dibuat, kita klik undang. Kita lihat contohnya. Di sini ada siswa. Siswa yang ditampilkan adalah siswa sesuai dengan kelas dan rombel yang dipilih tadi. Nah, cuman di sini sudah ada yang tergabung, ada yang belum. Kalau misalnya mau digabungkan semua siswanya, tinggal klik gabungkan semua siswa. Cuma menurut saya pribadi lebih enak kita pakai token. Nah, kemudian di sini ada copy kelas. Misalkan kelasnya ada 2. Satu jenjang ada 2 atau lebih rombelnya. Bisa kita gunakan copy kelas biar tidak ngisi 2 kali lah. Contoh kita copy kelas. Nah, kelas ini mau dikopikan kemana? Tinggal pilih kelas yang sudah jenengan buat. Kemudian apa saja yang mau di-copy? Bisa seluruh konten seperti ini, bisa dijentang semua ataupun terserah sesuai kebutuhan. Setelah selesai tinggal copy kelas. Nanti yang beda yang sudah kami coba di bagian rencana pembelajaran, itu yang tidak tercopy adalah tujuan pembelajaran sama langkah-langkah pembelajaran serta evaluasinya. Dianggap kelas 1 dengan kelas yang lain meskipun sama jenjang, isinya cara mengajarnya beda. Jadi seperti itu. Oke, kita tutup dulu. Kemudian di sini tentang kelas, nama gurunya, statusnya, dan ini jarak loginnya. Kemudian di sini ini adalah token. Kalau mau mengundang mengundang siswa via token, maka ini jenengan copy, langsung klik kanan saja, salin, kemudian dibagikan ke siswa atau bisa diupload di forum madrasah. Contohnya seperti ini. Nah, saya buat update status. Saya paste di sini, kemudian saya tulis token untuk kelas 10A akidah bagi yang belum gabung. Maka semua siswa dan guru bisa melihat. Oke, kita kembali ke kelas tadi. Kemudian sebelah kanan ada clear aktivitas untuk membersihkan ini. Dan juga untuk membersihkan nanti monitoring aktivitas siswa. Bisa juga hapus kelas. Kemudian yang tengah sini tempat update status. Nah, kalau dengan update status di sini, maka yang bisa melihat adalah selain gurunya itu sendiri, juga dilihat oleh siswa yang tergabung di kelas itu. Di contoh misalnya jika butuh info lebih lanjut bisa WA, karena tidak mungkin guru itu online 24 jam, tidak mungkin. Kemudian di sebelah kiri, pertama ada forum madrasah. Untuk kembali ke forum madrasah tadi, kemudian timeline kelas yang di warna biru seperti ini adalah menu yang aktif. Ini timeline kelas namanya. Kemudian di sini ada KIKD, jadi gurunya harus ngisi KIKD. Kalau yang biasanya RPP-nya Kopas ya agak ngersulo. Oke. Nah, caranya adalah untuk untuk guru itu mengisi hanya KI 3 dan KI 4. Untuk KI 1 dan 2 diisi oleh wali kelas. Kemudian untuk mengisinya KI 3 ini sudah terisi. Kalau masih kosong bisa klik ini, gambar pensil, kemudian jenengan isi. Setelah diisi jenengan save. Gitu. Kemudian untuk KD-nya tinggal menyesuaikan urutan. Misalnya KI 3, KD-nya 3 seperti ini sudah saya buat seperti ini. Maka
kita langsung rubah urutannya di sini. Rubah urutannya, misalkan 1, kemudian kompetisi dasarnya dengan ketik sudah, terserah atau sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai diklik simpan, maka akan muncul 1. Kalau mau nambah, tinggal klik di sini, rubah urutannya, isi kompetisi dasarnya, kemudian klik simpan, maka langsung akan muncul di selanjutnya. Seperti itu. Begitu juga untuk KI4, sama dengan KI3 ngisinya, isi di sini, kemudian urutannya mengisinya di sebelah sini. Oke, setelah mengisi KIKD, ini juga bisa dicetak PDF ataupun cetak Excel. Jadi kalau untuk laporan, ya laporannya guru lah. Kemudian di sini ada KKM atau kriteria kentusan minimal. Nah, kalau sudah ngisi KIKD, maka ini bisa diisi. Kalau belum diisi ya tidak bisa gitu. Nah, di sini bisa tidak perlu kita menghitung manual, biasanya kan dihitung manual ya. Jadi kalau di sini sudah dihitungkan oleh aplikasi. Ini jenengan bisa pilih. Nah, seperti itu, disesuaikan dengan keadaan siswa. Setelah terisi, nah ini otomatis, untuk KKM-nya otomatis, bisa juga kita edit, seperti itu. Misalkan sedang, tinggi, ini nanti kalau kita berubah dengan sendirinya, gitu. Bisa juga dicetak. Nah, oke, tuh ini sudah, kemudian kita ke RPP. Jadi yang perlu dilakukan di RPP adalah setelah mengisi 2 ini, kita klik buat rencana pembelajaran. Kalau sudah ada, seperti ini nanti tampilnya. Dan ini bisa dicetak RPP-nya. Kalau saya pribadi, daripada ngedit di Microsoft Word, enak ngedit di sini, buat di sini. Jadi tinggal ngisi kolom-kolomnya saja, tidak perlu nata, ngetik, kemudian nata dan lain-lain. Ini juga bisa dicetak Excel. Seperti ini. Oke, kalau buat, kita klik buat, kemudian kita isi tanggal, sama dengan kita mau ngajar lah, isi tanggal, kemudian jamnya, jam keberapa sampai jam keberapa, kemudian pilih pertemuan keberapa, bahasan atau materinya, yang ada bintangnya wajib diisi, kemudian KI-nya, KI berapa, kemudian kompetisi dasarnya sesuai dengan yang kita isi, contoh ya. Nah, seperti ini. Kalau ini diisi, kalau tidak diisi ya tidak bisa. Nah, seperti ini. Kemudian di sini tujuan pembelajaran diketik biasa, copy paste juga bisa. Kemudian metode pembelajaran ini opsional, diisi boleh, tidak diisi boleh. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih enak diisi. Oke, dan ini RPP ini bisa dilihat oleh siswa. Tujuan pembelajaran, metode, media atau sumber belajarnya, dan juga kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ya kalau di RPP langkah-langkah itulah. Bisa ditulis di sini, kemudian penilaiannya juga bisa diisi. Setelah terisi semua sesuai dengan yang ada, tinggal klik simpan, maka akan muncul seperti ini. Nah, RPP yang sudah kita buat itu juga bisa kita edit dan bisa kita hapus. Itu. Baik, untuk RPP sudah, lanjut ke bahan ajar. Bahan ajar bisa kita masukkan upload file atau bisa juga memberikan link. Kalau pengalaman saya pribadi sudah pernah coba upload file dan itu tidak begitu efektif karena kalau upload file siswa harus download, mau buka filenya harus download. Jadi lebih efektif dan efisien kasih link saja, link internet. Kita cari bahan yang sesuai, kemudian kita copy linknya, taruh di sini sebagai bahan ajar. Caranya adalah kita bagikan bahan baru, bisa ambil dari kelas lain, bisa juga upload dari komputer. Kita coba upload dulu. Nah, ketika kita klik upload dari komputer, maka kita disuruh milih jenis bahan ajarnya. Bisa Microsoft Word, PDF, Excel, PowerPoint, video. Untuk videonya sesuai dengan hostingnya, mau upload berapa, cuma video tidak efektif karena berat. Terus siswa disuruh download dulu kalau mau lihat videonya.
Kalau memang mau video, kasih link YouTube saja, lebih enak. Bisa link artikel, bisa gambar. Nah, seperti itu. Misalkan link artikel. Kemudian kalau sudah link artikel, kita tinggal pastekan, misalkan di sini bersuci, contoh. Misalkan ini. Kita tinggal copy ini, kita klik sini, copy, salin. Tinggal tempel di sini. Set. Nah, kemudian nama bahan ajarnya apa, keterangannya apa. Di sini ada pilihan share ke seluruh siswa atau tidak, langsung atau tidak. Biasanya ya dicentang langsung. Kemudian di sini ada pilihan bahan ajar ini akan dibagikan untuk kelas berapa. Ini 3 kelas yang sudah saya buat. Kemudian setelah selesai, klik simpan bahan ajar. Maka akan muncul seperti ini. Tinggal buka URL, bisa diedit dan bisa dihapus. Kalau upload file komputer, misalkan upload Microsoft Word, maka di sini akan ada pilihan untuk memilih file yang akan diupload. Begitu juga dengan yang lain. Oke, bahan ajar sudah. Kemudian di sini ada menu data siswa tergabung. Kita bisa lihat siswanya kita yang tergabung seperti ini. Dan juga statusnya online offline. Juga ada terakhir aktifnya. Alhamdulillah update yang terbaru sudah ada. Kalau kemarin tidak ada jadi bingung. Ini siswa online apa enggak? Kemudian di sini bisa kita undang siswa, bisa refresh atau bisa cetak Excel. Oke. Kemudian di bawahnya ada absensi kelas. Absensi kelas ini akan terisi kalau siswa mengkonfirmasi keaktifan atau kehadiran mereka di menu siswa. Ini atau bisa kita absen manual seperti ini. Kemudian jurnal guru. Bisa caranya ya tinggal tambah kejadian, waktu kejadiannya kapan, tanggal berapa, kemudian milih siswanya siapa, kejadian atau perilakunya bagaimana, sikapnya bagaimana, posisinya negatif atau positif, tindak lanjutnya bagaimana. Setelah terisi, tinggal klik simpan. Kemudian bisa kita selanjutnya adalah untuk CBT. Ini untuk ujiannya atau evaluasinya. Untuk CBT-nya ini untuk penilaian KI 3 atau pengetahuan. Jadi bisa kita buat CBT. Ini contoh yang sudah saya buat. Oke, caranya adalah kita buat CBT baru. Di sini ada petunjuk. Bisa dibaca. Atau kalau tidak kita ikuti saja. Pertama ke pengaturan ujian. Kita pilih jenis ujiannya. Penilaian harian, penilaian semester, kuis atau ujian lainnya. Kemudian nama ujian. Sini ada contoh CBT penilaian harian. Kemudian waktu menit ini adalah durasi siswa mengerjakan ujian yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada tanggal mulai. Biasanya dimulai dari jenengan waktu buat ujiannya, terus berakhirnya sampai kapan. Kalau saya biasanya tak buat 1 minggu karena siswa ada selamanya online untuk mengerjakan ujian. Jadi bisa mengerjakan ujian malam-malam. Terus di sini ada acak soal, jadi mengenu untuk mengacak soal antar siswa. Terus juga di sini ada aktifkan ujian. Kalau dibaca, ketika Anda mengaktifkan ujian, lakukan ujian akan otomatis di-share ke siswa. Dan ketika Anda menonaktifkan ujian, siswa tidak dapat mengerjakan ujian ini. Jadi ada tokennya untuk siswa. Kalau ini diaktifkan, maka nanti di tampilan siswa langsung aktif tokennya. Langsung ada tokennya, tinggal masukkan. Kemudian di bagian ini sudah, kita lanjut ke bagian pembuatan soal. Kalau mau buat manual, soalnya ngetik ya di sini nomor urut, kemudian pilih jenis soal. Jadi soal yang mau kita buat bisa ini pilihan ganda, salah benar, menjodohkan, short answer, dan esai. Tinggal buat pilih soal versi yang mana. Kemudian soalnya diketik di sini. Hanya ketik di sini. Kalau sudah, misalkan sudah selesai membuat satu soal, mau buat lagi, tinggal klik tambah dan seterusnya. Nah, ini juga bisa kita copy paste, bisa kita edit huruf fontnya,
penataannya, nomor, tanda ini juga, ini huruf bahasa, sisipkan gambar, tabel ataupun link, fontnya, terus ini jenis font, ini font, ya bisa dicoba-cobalah. Atau bisa kita import untuk soal. Nah, soal yang import adalah soal yang pilihan ganda. Kita download formatnya dulu, template-nya. Oh, sudah ada. Ya ada apalah. Kita download. Kalau sudah terdownload kita buka. Nah, seperti ini template dari soal. Jadi nomor, soal, ini opsinya, kemudian jawabannya. Jadi ya seperti ini sudah. Setelah selesai buat, tinggal kita simpan dan kita upload di sini. Pilih file, upload di sini, terus import soal. Nah, soal yang kita upload nanti terlihat. Bisa kita lihat di sini, bisa kita edit juga. Soal-soalnya mau disisipkan gambar dari sini langsung. Misalkan mau menyisipkan gambar, tinggal klik unggah, pilih file. Contoh di sini. Misalkan kita masukkan gambar ini misalkan. Nah, tinggal kita klik kirim ke server. Kemudian setelah selesai kita Oke, masih loading. Hilang. Harus diisi dulu soalnya. Ini soalnya. Soal misalkan esai, sisipkan gambar. Bisa kita atur tinggi rendahnya, kemudian klik OK, maka dia akan muncul di sini gambarnya. Bisa kita lebarkan juga. Tinggal kita ketik sudah soalnya seperti itu. Oke, di sini juga ada bank soal yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa kita ambil dari kelas lain juga bisa kita ambil. Oke, seperti itu untuk buat soal. Nah, kalau setelah buat, Bapak Ibu guru itu bisa mensimulasikan dulu. Contoh seperti ini, kita lihat. Jadi sebelum kita share ke siswa, kita lihat dulu soal yang sudah kita buat, kita cek apakah sudah benar kalimatnya. Mungkin ada yang salah, dicek dulu seperti ini. Gambarnya. Kalau sudah, dirasa mengerjakannya sudah atau mau keluar dari ini, kita klik akhiri. Nah, bisa kita edit di soalnya, kemudian bisa kita hapus. Terus ini analisis soal, jawaban dari siswa. Ini kebetulan soal yang saya buat esai. Kalau yang pilihan ganda langsung sudah ada nilainya. Sini hasil CBT-nya, bisa kita reset, bisa kita buat seperti ini. Kalau esai ya tidak bisa dikoreksi otomatis, jadi tetap yang koreksi gurunya. Oke, kemudian di sini di bawahnya adalah penilaian pengetahuan. Ini yang sudah kita buat tadi. Ini untuk melihat hasilnya, hasil dari ujiannya. Tinggal bisa kita beri nilai. Kemudian bisa juga dicetak Excel. Seperti itu, bisa kita edit. Nah, ini bisa kita buat. Untuk penilaiannya kita buat tugas kelasnya, pertemuan keberapa, skema penilaiannya, tes mana, kemudian KD-nya, penilaian keberapa, instruksinya jenengan masukkan, kemudian mulainya, berakhirnya kapan. Ini untuk mengaktifkan penilaian ini, mencocokkan dengan yang ini. Jadi ngambilnya tetap yang CBT untuk penilaian pengetahuan. Setelah siswa mengerjakan, kita bisa lihat hasilnya di sini. Oke, juga bisa diedit, bisa cetak juga. Kemudian di sini adalah penilaian keterampilan. Jadi ada
Ini yang sudah saya buat. Kita buat dulu penilaiannya. Misalnya kalau masih awal kosong. Ini bisa kita pilih unjuk kerja, praktek, proyek, portofolio, dan produk. Kemudian nama penilaiannya apa, kompetensi dasarnya dipilih yang mana, tanggal mulai, tanggal berakhir. Jadi meskipun sama-sama tulisnya tanggal mulai, ini berakhirnya bisa jenengan tutup. Biasanya saya seminggu sih. Kemudian keterangannya bisa jenengan isi sesuai kebutuhan. Dan di sini, di sebelah sini, ini ada tombol yang bisa diklik. Jika tugas harus diupload oleh siswa melalui e-learning, silakan atur pengaturan ini. Apakah tugas diupload? Kalau diupload, jangan centang. Kalau tidak, seperti ini. Gitu. Nah, saya buatnya yang bisa diupload. Nah, setelah selesai dibuat, kita bisa lihat nilainya. Oke, saya bisa menilai. Ini siswa ini materinya materi mana, kemudian ya seperti inilah, belum mengerjakan. Nah, kalau sudah mengerjakan ada tulisannya, kita beri feedback di sini. Ini yang ada. Nah, kalau sudah mengupload mengupload tugas, maka muncul di tampilan guru seperti ini. Dan ini kita download, kita klik. Nah, maka bisa melihat, bisa di-download juga. Ini yang siswa upload tugasnya. Nah, setelah kita lihat, bisa kita kasih feedback dan juga bisa diberi nilai. Setelah selesai diberi nilai, klik simpan. Oke, kemudian di sini ada pas nilai akhir semester. Hasilnya, ya ujiannya tetap ngambil yang CBT tadi. Kalau mau buat soal ya buat. Kemudian di sini ada rekap nilai rapor. Karena masih kosong di sini. Ada nilai akhir KI 4, KI 3, KI 2 dan KI 1. Ini diisi wali kelas. Kemudian di sini ada monitoring keaktifan siswa. Bisa dilihat. Nah, ini kapan siswa aktif, kemudian apa yang mereka kerjakan ketika aktif, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada kalender kelas seperti biasa. Di sini ada tugas yang sudah kita buat. Juga ada pengaturan kelas seperti yang awal tadi. Nah, juga bisa hapus kelas. Mungkin itu sekilas untuk menu guru. Jadi mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit. Maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.